Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2031 sampai bab 2040. Suku Seadom. Melihat ini, Master Ghost berseru. Apa itu suku Seadom? Geralt bahkan lebih bingung. Dia tidak menyangka bahwa peta laut bisa berubah. Itu hampir di luar imajinasinya. Aku ingat sekarang. Geralt, aku tahu bagaimana menemukan lokasi Pulau Kerinduan. Master Ghost menamparkan pahanya dan memasang senyum di wajahnya. Katakan saja sudah. Jangan membuatku tegang. Geralt mengerutkan kening. Suku Seadom adalah suku kuno. Mereka telah tinggal di Pulau Kerinduan. Kemudian, Daryl datang dan mengusir mereka dari pulau itu dan menduduki pulau itu. Tuan Ghost berkata dengan penuh semangat. Saya tidak begitu mengerti. Bukankah Pulau Kerinduan salah satu pulau ini? Geralt menyalakan sebatang rokok. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Master Ghost. Ini adalah kesalahanku. Pulau Kerinduan sangat misterius. Aku hanya mendengarnya dari tuanku. Jika bukan karena perubahan di peta, saya tidak akan diingatkan tentang itu. Pulau Kerinduan tidak termasuk di antara pulau-pulau ini. Ini adalah pulau terapung yang hanya muncul di peta secara kebetulan. Suku Seadom tahu cara untuk pergi ke Pulau Kerinduan. Tentu saja, kita juga bisa sampai di sana jika kita mengikuti kapal keluarga utama Crawford. Master Ghost berdeham dan menjelaskan. Tentu saja kita tidak bisa mengikuti keluarga Crawford. Geralt langsung tidak setuju. Jadi, itu artinya kita harus menemukan suku Seadom jika ingin menemukan Pulau Kerinduan. Kita bisa belajar cara untuk sampai ke sana dari mereka. Hanya dengan begitu kita dapat menemukan pulau itu dan pergi ke sana. Tuan Hantu melanjutkan. Lalu apa yang masih kamu tunggu? Mari kita pergi. Geralt mematikan rokok di tangannya. Kemana? Master Ghost meraih lengan Geralt. Untuk menemukan suku Seadom. Tentu saja, pulau tempat mereka tinggal sudah ditandai di peta laut. Jika kita tahu lokasi yang tepat dari Pulau Kerinduan, kita akan mendapatkan dominasi atas ini. Berpikir bahwa dia akan segera dapat melihat orang tuanya. Geralt merasa kewalahan. Ini hanya gambar Pulau Kerinduan. Suku Seadom telah lama berhenti hidup di laut. Jika saya tidak salah, keturunan mereka seharusnya berada di Jepang. Tetapi apakah mereka masih tahu jalan menuju Pulau Kerinduan? Saya tidak begitu yakin. Master Ghost berkata, menggelengkan kepalanya. Sebuah gambar. Geralt segera mengerutkan kening dan melihat peta laut. Benar saja. Pulau tempat suku Seadom berada sama sekali tidak terlihat seperti pulau-pulau lainnya. Itu terlihat sangat ilusi. Hampir seolah-olah akan menyebar jika Anda melambaikan tangan Anda padanya. Sekarang, terserah Anda untuk memutuskan. Apakah akan terus tinggal di sini dan menunggu keluarga Crawford terus mengirim orang ke sini? Untuk terus menyelidiki situasi di Pulau Kerinduan. Atau pergi ke Jepang untuk mencari suku Seadom untuk mempelajari lokasi dan cara menuju ke Pulau Kerinduan. Master Ghost menatap Geralt dan bertanya dengan lembut. Biarkan aku berpikir. Geralt mengepulkan asap, duduk di kursinya. Geralt menyalakan sebatang rokok lagi dan mulai mengisapnya. Mereka tidak terlalu dekat dengan Pulau Kerinduan. Tetapi mereka telah berhubungan dengan keluarga utama Crawford. Ini berarti dia semakin dekat dengan orang tua dan saudara perempuannya. Tetap saja, itu tidak dijamin bagi mereka untuk mendapatkan informasi dari Pulau Kerinduan. Juga tidak tahu tentang ide selanjutnya yang akan muncul dari Daryl untuk menghadapinya. Jika mereka pergi ke Jepang, belum tentu mereka bisa menemukan suku Seadom. Bahkan jika mereka menemukannya, itu mungkin seperti yang dikatakan Master Ghost. Keturunan suku mungkin sudah melupakan Pulau Kerinduan, dan upaya mereka akan sia-sia, membuang-buang waktu mereka. Untuk sesaat, Geralt berada dalam dilema. Master Ghost duduk di sampingnya. Tidak terburu-buru atau mengatakan apapun. Setelah hampir setengah jam, Geralt berdeham dan berdiri. Setelah mondar-mandir di ruang tamu, dia berhenti di depan Master Ghost. Master Ghost mengangkat kepalanya dan menatap Geralt. Ayo pergi ke Jepang. Geralt merenung sejenak dan berkata dengan tenang. Bagaimana dengan situasi di sini? Tuan Hantu bertanya, kami tidak akan mempermasalahkannya. Selama kita mempelajari lokasi Pulau Kerinduan dari suku Seadom, kita akan mendapatkan dominasi. Tinggal di sini hanya akan membuat kita tetap patuh.
Geralt menggelengkan kepalanya. Dalam waktu setengah jam, dia sudah memikirkan semua kemungkinan skenario yang mungkin terjadi. Aku akan mengikutimu. Master Ghost tidak mengatakan apa-apa lagi. Kalau begitu, bersiaplah. Kami akan pergi dalam 2 hari ke depan. Kami akan mengirim Lindsay kembali ke Weston terlebih dahulu dan langsung menuju ke Jepang. Geralt mengangguk dan berkata, apakah kita perlu memberitahu mereka? Master Ghost mengacu pada Aiden dan murid-murid Istana Sakra Solis. Tidak. Kami akan memberitahu mereka sebelum pergi. Geralt menggelengkan kepalanya. Di malam hari, Geralt kembali ke kamarnya setelah makan malam. Dia ingin merencanakan perjalanan ke Jepang. Karena ini tentang keselamatan orang tua dan saudara perempuannya. Dia tidak bisa bertindak tergesa-gesa. Selain itu, melacak suku Seadom bukanlah tugas yang mudah. Pada saat yang sama, 2 pengikut Will Crawford, Arnold Crawford dan Sawyer Crawford, telah pergi ke Pulau Gong di malam hari. Alih-alih berlabuh secara terbuka di dermaga seperti 4 pria sebelumnya, mereka malah berada di pantai di belakang pulau. Bagaimanapun, keempatnya datang ke sini dengan perintah kepala suku untuk menguji kekuatan Geralt. Sedangkan mereka berdua datang di bawah perintah rahasia Will Crawford untuk membunuh Geralt. Sawyer, jika kepala suku tahu apa yang kita lakukan, menurutmu apa yang akan terjadi pada kita? Setelah merapat perahu, Arnold naik ke pantai terlebih dahulu. Namun, dia tidak memasuki pulau secara langsung. Sebaliknya, dia duduk di atas batu besar di pantai dan bertanya dengan lembut. Apalagi yang akan terjadi? Tentu saja tidak ada hal baik yang akan terjadi pada kita. Sawyer tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak ada masalah. Bagaimanapun, ini adalah misi yang diberikan Will kepada kita. Bagaimanapun, dia adalah murid dari kepala suku. Jika ada yang tidak beres, dia akan bisa bertahan. Arnold melirik ke arah pulau. Potong omong kosong itu. Ayo cepat dan habisi Geralt agar kita bisa kembali lebih awal. Jika kita menundanya lebih lama lagi, itu tidak akan membawa kebaikan bagi kita. Begitu Sawyer sampai di pantai, dia berjalan langsung ke pulau itu. Keduanya menghilang ke dalam kegelapan. Di dalam ruangan, Geralt secara singkat menyusun rencana kedatangannya yang akan datang di Jepang. Tepat ketika dia hendak pergi tidur, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah dan menemukan kekuatan roh primordial Hercules-nya terbakar tak terkendali di tubuhnya. Para pembudidaya mendekatinya. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benaknya. Geralt turun dari tempat tidur dan berdiri menyamping di tepi jendela. Instingnya memperingatkannya bahwa seseorang sangat dekat dengannya. Menggunakan jarinya, Geralt menarik tirai sedikit dan melihat keluar, menyipitkan matanya. Namun, di luar gelap, seolah-olah tidak ada hal aneh yang terjadi. Tetap saja, Geralt merasa ada yang tidak beres. Dia meraih jaketnya, mendorong pintu hingga terbuka, dan berjalan ke ujung koridor. Kemudian, dia pergi melalui jendela dan naik ke atap. 2 pria berjongkok di atap. Apa yang kamu lihat? Melihat mereka, Geralt tersenyum dan bertanya. Geralt bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa orang-orang ini telah dikirim oleh Daryl, dan mereka lebih kuat dari 4 sebelumnya. Pindah. Mendengar suara di belakang mereka, Arnold mencabut pisau dari pinggangnya tanpa ragu-ragu. Pisau itu memancarkan aura dingin di bawah sinar bulan. Dia melompat ke depan seperti macan kumbang hitam dan menyerbu ke arah Geralt. Sawyer, yang berada di sampingnya, tidak ragu-ragu, dan dia menyerang dari arah lain. Dia berlari ke Geralt dari samping. Ketika keduanya menyerang dalam formasi, siapapun yang sama atau kurang kuat dari mereka tidak akan bisa melawan. Kamu benar-benar tidak merasa itu merepotkan. Saat Geralt melihat pisau dan tindakan mereka, dia segera mengambil posisi bertarung. Hampir seketika, ketiganya terjerat satu sama lain. Geralt menghindari serangan itu terus-menerus. Saat dia menahan serangan mereka, dia masih bisa melakukan serangan balik. Namun, Geralt tidak berani membunuh orang-orang dari keluarga Crawford karena dapat mempengaruhi keselamatan orang tuanya. Selain itu, Geralt tahu bahwa mereka dikirim oleh Daryl hanya untuk menguji kekuatannya dan tidak akan benar-benar menyakitinya. Jepret, Geralt menyambar pisau dari salah satu dari mereka ke samping. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menamparkan punggungnya. Kekuatan yang kuat hampir membuat pria itu kehilangan pijakan. Dia tersandung ke belakang dan jatuh dari atap. Jatuh dari lantai 2 sama sekali tidak berbahaya bagi para pembudidaya. Jadi, Geralt menjatuhkan orang lain dengan tamparan lain. Kemudian, dia melompat ke tanah. Sebelum pria itu bisa berdiri, Geralt memberinya tendangan lagi. Batuk. Arnold tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika dia mencoba melawan, dia sudah merasakan sakit yang tajam di dadanya. Kemudian,
Dia menyemburkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah, memegang pilar kayu untuk menstabilkan dirinya. Arnold, apakah kamu baik-baik saja? Sawyer melompat ke bawah setelah Geralt. Ketika dia melihat ini, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Lakukan dengan cepat. Jangan ragu. Arnold berteriak, memegangi dadanya dan terengah-engah. Mereka ingin memanfaatkan malam untuk membunuh Geralt. Tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan ditemukan. Jika mereka menarik perhatian orang lain, bahkan jika mereka bisa membunuh Geralt, orang-orang di pulau itu akan melihat mereka dan menyebarkan berita itu ke Pulau Kerinduan. Kamu istirahat dulu. Aku akan berurusan dengannya. Sawyer memegang pisau dengan genggaman terbalik dan menatap tajam ke arah Geralt. Begitu dia mengatakan itu, dia bergegas ke depan dan mengacungkan pisau di tangannya. Geralt segera berbalik, memukul lengannya dengan satu tangan, dan meninju dadanya dengan tangan lain. Sawyer segera melakukan serangan balik. Dia menikam keras dada Geralt dengan pisau pendek di tangan kirinya. Melihat pisau itu, senyum di wajah Geralt langsung menghilang. Dia menyadari bahwa orang di depannya mencoba membunuhnya. Tidak seperti 4 pria yang dikirim Daryl untuk menguji kekuatannya sebelumnya. Kamu ingin membunuhku? Geralt segera mencengkeram pergelangan tangan pria itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, menatap pisau itu. Arnold, jangan hanya berdiri di sana. Datang dan bantu aku. Sawyer tidak menyangka bahwa Geralt bisa mengatasi serangannya dan menangkapnya. Jadi dia berteriak dengan tergesa-gesa. Mendengar teriakan Sawyer, Arnold bergegas tanpa ragu-ragu. Jepret, Geralt menyipitkan matanya. Setelah pertarungan tadi, dia sekarang tahu bahwa kedua murid ini tidak datang untuk menguji kekuatannya. Sebaliknya, mereka benar-benar ingin membunuhnya. Karena itu masalahnya. Dia tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mengerahkan lebih banyak kekuatan. Geralt meremas tangan pria itu. Suara tulang retak langsung terdengar. Dan pergelangan tangan Sawyer langsung patah. Dengan telapak tangan dan lengannya terpelintir seperti busur. Tangan saya, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Wajah Sawyer segera berubah. Dia berjuang keras, tersandung ke belakang, dan jatuh ke tanah. Geralt, beraninya kamu mendekati Pulau Kerinduan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Melihat bahwa Geralt telah melukai saudaranya, Arnold marah, dan dia menyerang Geralt sekali lagi dengan pisau di tangannya. Setelah menyelesaikan satu orang ketika mereka bertarung 1 lawan 1, Geralt bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Dia melemparkan pisau ke samping dan menginjak-injak Arnold ke tanah. Lepaskan saya. Arnold melebarkan matanya ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa melawan Geralt sama sekali ketika Geralt tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Hanya dalam sekejap, dia diinjak oleh Geralt ke tanah. Dia berjuang sangat keras. Tetapi kekuatan Geralt sangat besar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri. Melihat pria di bawah kakinya dan yang lain yang gemetar keras, memegang pergelangan tangannya, Geralt menyalakan sebatang rokok dan mulai merokok perlahan. Segera, Aiden tertarik dengan keributan di luar. Master Ghost bergegas ke depan dan berdiri di depan Geralt. Melihat pemandangan itu, dia bertanya dengan lembut. Orang-orang ini dikirim oleh keluarga utama Crawford lagi untuk mencari masalah. Bukan hanya mencari masalah, kali ini, mereka ingin membunuhku. Geralt menyipitkan matanya. Jika mereka bukan Crawford, dia akan segera membunuh mereka begitu dia menyadari motif mereka yang sebenarnya. Untuk membunuhmu, mereka yang datang mencari masalah sebelumnya mengatakan bahwa mereka datang di bawah perintah kepala suku untuk menguji kekuatanmu. Apakah kakekmu berubah pikiran? Master Ghost menemukan ini luar biasa. Mungkin Geralt menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak dapat mengingat kembali ingatannya tentang dia yang menghabiskan waktu bersama Daryl. Kakek ini, baginya, hanya kerabat yang memiliki hubungan darah. Dia tidak tahu tentang karakter dan gaya tindakannya. Namun, Geralt memiliki beberapa keraguan. Bagaimana bisa kepala keluarga berubah pikiran begitu cepat? Sebelum dia bisa merenungkannya lebih jauh, sebuah ide muncul di benaknya. Geralt tersenyum dan berkata, atau mungkin, mereka dikirim oleh anggota keluarga Crawford lainnya. Lagi pula, tidak hanya ada satu pemimpin dalam keluarga. Maksud kamu apa? Tuan Hantu menggaruk kepalanya. Bawa mereka masuk. Aku akan menginterogasi mereka sendiri untuk melihat siapa yang ingin membunuhku. Geralt meletakkan kakinya dan meraih Arnold dari tanah. Saat Arnold diseret ke ruang tamu, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Geralt. 5 menit kemudian, Geralt duduk di sofa dengan sebatang rokok di tangannya. Arnold dan Sawyer berdiri di hadapannya sebagai pembangkang. Pisau itu diletakkan tepat di atas meja di depan Geralt. Katakan,
Anggota senior keluarga Crawford mana yang mengirimmu untuk membunuhku? Ketika rokoknya hampir habis, Geralt mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Geralt Crawford, sekarang kami berada di tangan Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jangan mencoba memanipulasi kami. Kami tidak akan memberitahu Anda apapun. Arnold menatap Geralt dengan mata memerah. Dia sama sekali tidak menyangka kekuatan Geralt begitu kuat. Dalam kesannya, seorang klan yang tumbuh di luar keluarga seharusnya hanya menjadi pembudidaya tingkat pemula. Bahkan jika cucu kepala desa ini memiliki beberapa bakat, mereka seharusnya dapat menanganinya dengan mudah dengan kekuatan mereka. Namun, hanya ketika mereka bertarung, mereka menyadari bahwa kemampuan Geralt di luar dugaan mereka. Belum lagi murid tingkat menengah dari keluarga seperti mereka. Bahkan murid tingkat lanjut mungkin tidak bisa menyakiti Geralt. Baik, kamu sepertinya sangat bungkam. Geralt mengangkat alisnya. Apa yang mereka katakan tidak terlalu mengejutkan Geralt. Geralt, jika kamu masuk akal, kamu harus meninggalkan tempat ini. Bahkan jika kami memberitahu Anda siapa yang memerintahkan kami untuk datang ke Pulau Gong, apakah Anda dapat menemukan Pulau Kerinduan? Sawyer menutupi pergelangan tangannya dan berkata dengan gigi terkatup. Jadi, tempat ini disebut Pulau Gong. Geralt menyalakan rokok lagi. Potong omong kosongnya. Jangan berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dari kami berdua hari ini. Anda bisa membunuh kami jika Anda mau. Kami mengaku kalah. Arnold memalingkan wajahnya. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Bagaimanapun. Dalam arti tertentu, saya adalah tuan muda dari keluarga Crawford. Anda adalah murid keluarga Crawford. Jadi Anda harus dianggap sebagai anak buah saya. Tapi masalah hari ini sepertinya juga tidak akan berakhir dengan baik. Jadi karena tidak ada dari kalian yang mau bicara, mari coba metodeku. Mendengar kata-kata mereka, tangan Geralt yang sedang memegang rokok berhenti sejenak. Kemudian, dia menghancurkan rokok yang baru saja dia hisap dua ke dalam asbak, berdiri, dan berjalan ke arah mereka. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Geralt sudah berdiri di depan Sawyer. Apa yang sedang Anda coba lakukan melihat Geralt? Sawyer menelan ludah ketakutan. Aku tidak akan melakukan apapun. Aku hanya ingin mengenalmu. Geralt tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Sawyer yang dipelintir, dan memberikan kekuatan padanya lagi. Retak. Suara tulang retak terdengar. Mendengar suara itu, Aiden dan Master Ghost tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Lindsay langsung masuk ke kamarnya. Dia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dan dia tidak menyangka bahwa Geralt sebenarnya sekejam ini. Bahwa dia akan memelintir tangan seseorang dengan begitu brutal. Geralt, kamu. Rasa sakit yang hebat membuat Sawyer hampir menggertakkan giginya. Setelah menderita dua luka parah berturut-turut, Sawyer tahu betul di dalam hatinya bahwa tangan kanannya sudah hancur. Bahkan jika dia menerima perawatan setelah kembali ke keluarga, dia akan tetap menderita cacat tetap. Bagi seorang kultivator, tangan yang cacat sama saja dengan hukuman mati. Geralt Crawford, jika kamu ingin membunuh kami, cepatlah. Berhenti menyiksa kami. Arnold mengepalkan tinjunya. Jika dia belum menyadari kesenjangan yang lebar antara kekuatannya dan Geralt, dia akan berjuang untuk hidupnya. Karena kita memiliki nama keluarga yang sama, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jawab pertanyaan saya dengan jujur, dan saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan kalian berdua dan membiarkan Anda kembali ke Pulau Kerinduan dengan selamat. Jika tidak, aku akan membuatmu tetap di sisiku. Adapun kapan Anda akan kehilangan lengan atau kaki Anda, itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati saya. Saat Geralt berbicara, dia memegang tangan Sawyer sekali lagi. Saat Geralt bersiap untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan sekali lagi, Arnold tiba-tiba angkat bicara. Tunggu, setelah pertempuran internal sejenak, Arnold masih memutuskan untuk menghentikan Geralt. Bagaimanapun, dia dan Sawyer adalah saudara kandung, dan mereka telah berlatih bersama sejak mereka masih muda. Dia tidak tega melihat Geralt mematahkan kedua lengan kakaknya. Tidak hanya dia tidak bisa menjadi anggota sekte kultivasi, tetapi dia juga akan lumpuh. Oh, Geralt berhenti bergerak untuk menatapnya. Arnold, kita pasti tidak akan berakhir dengan baik jika kamu mengatakannya. Sawyer menekan rasa sakitnya. Meskipun mereka dianggap dekat dengan Will Crawford karena mengikutinya selama bertahun-tahun, mereka tahu betapa kejamnya Will. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu menjadi lumpuh begitu saja. Arnold berkata dengan gigi terkatup saat dia mengepalkan tinjunya. Siapa yang mengirimmu? Apakah itu Daryl Crawford atau orang lain dari keluarga Crawford? Geralt tidak terganggu oleh hal lain. Dia hanya ingin tahu situasi di Pulau Kerinduan. Itu Will Crawford.
Arnold menarik napas dalam-dalam dan mengaku. Siapa Will Crawford? Ini adalah pertama kalinya Geralt mendengar nama ini. Will diadopsi oleh tuannya. Dan dia mungkin akan menjadi pewaris kepala keluarga Crawford. Kami adalah bawahannya yang terpercaya dan telah mengikutinya selama hampir 20 tahun. Setelah menyebut nama Will dengan lantang, Arnold sebenarnya merasa agak lega. Kami tidak memiliki masalah satu sama lain. Dan saya baru saja mendengar namanya untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Kenapa dia ingin aku mati? Atau apakah itu perintah dari Daryl? Geralt tertarik pada Will. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mengenal orang ini, dia mendapat rasa permusuhan yang kuat dari Will. Tidak, Tuan tidak mengeluarkan perintah ini. Tetapi Tuan telah memberinya tugas untuk berurusan denganmu. Keempat pria dari sebelumnya semuanya dikirim oleh Will. Tetapi tidak terduga bahwa Anda akan begitu kuat. Will khawatir bahwa begitu kamu terhubung dengan Pulau Kerinduan, kamu akan menjadi keberadaan yang mengancam statusnya. Jadi itu sebabnya dia diam-diam mengirim kami untuk menyingkirkanmu. Arnold menggelengkan kepalanya. Aku menggantikan posisinya. Geralt sedikit terkejut. Rupanya, dia tidak menyangka akan mendengar ini. Dan dia mulai tertawa terbahak-bahak setelah beberapa saat. Dia baru mengenal keluarga Crawford setelah orang tuanya diculik. Dan meskipun Daryl adalah kakeknya sendiri, mereka hanya memiliki hubungan darah. Tidak berlebihan untuk menyebut mereka orang asing atau bahkan musuh. Kebencian Geralt hampir membuatnya ingin menghancurkan seluruh keluarga Crawford sepenuhnya. Dan sekarang, Will benar-benar khawatir tentang dia yang merenggut posisinya sebagai pewaris kepala keluarga. Ini adalah hal terlucu yang pernah dia dengar selama bertahun-tahun. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Jadi bisakah kamu membiarkan kami pergi sekarang? Arnold bertanya dengan mata tertuju pada Sawyer. Sekarang pergelangan tangan Sawyer baru saja patah. Mereka mungkin memiliki cara untuk menyelamatkannya jika mereka segera kembali ke Pulau Kerinduan. Satu hal lagi, Geralt melambai padanya. Di mana Pulau Kerinduan? Dan bagaimana cara masuk ke sana? Geralt bertanya sambil menatapnya dengan seksama. Geralt tidak benar-benar memiliki harapan untuk ini. Tetapi keduanya, bagaimanapun, dekat dengan Will. Mereka mungkin tahu cara memasuki Pulau Kerinduan. Jika dia bisa mendapatkan jawaban dari mereka, dia tidak perlu mengunjungi Jepang dan mencari suku Seadom. Dan itu akan menghemat banyak masalah. Saya tidak tahu. Arnold menggelengkan kepalanya. Kamu keluar dari Pulau Kerinduan dan akan kembali ke sana sekarang. Bagaimana Anda bisa kembali jika Anda tidak tahu? Geralt mencibir. Sejujurnya, meskipun kami dari Pulau Kerinduan, cara kami pergi dan kembali selalu aneh. Kami harus melapor ke Will terlebih dahulu dan melakukan perjalanan sesuai dengan arah yang ditentukan olehnya. Dan arahnya selalu berbeda. Tidak lama setelah melaporkan, kami akan dapat melihat garis besar Pulau Kerinduan. Dan kami kemudian dapat memasuki pulau itu. Namun, jika kita tidak melapor, kita tidak akan pernah dapat menemukan Pulau Kerinduan bahkan jika kita berlayar melintasi lautan selamanya. Arnold menggelengkan kepalanya. Benarkah? Seringai Geralt memudar. Kami bahkan memberitahumu tentang Will. Mengapa kami tidak memberitahumu alamat yang tepat dari Pulau Kerinduan jika kami tahu? Arnold takut Geralt tidak akan mempercayai mereka dan terus menyiksa Sawyer. Dan nada suaranya menjadi cemas. Sepertinya seperti yang kita pikirkan. Pulau Kerinduan adalah pulau yang mengapung di sekitar permukaan laut. Kecuali ada cara khusus, kita tidak akan pernah bisa menemukannya. Master Ghost berjalan ke arah Geralt. Dan berbicara dengan suara rendah. Sekarang, sepertinya tidak mungkin mendapatkan jawaban dari mereka. Satu-satunya cara adalah menemukan suku Seadom. Geralt menarik napas dalam-dalam. Kembalilah dan beritahu Will Crawford untukku bahwa dia harus datang kepadaku sendiri jika dia ingin menyingkirkanku. Tidak perlu untuk pembunuhan kecil ini. Mereka tidak akan bekerja pada saya. Jangan khawatir, kami pasti akan menyampaikan pesan itu. Mendengar ini dari Geralt, keduanya langsung santai. Tanpa sepatah kata pun, Arnold membantu Sawyer berdiri. Dan mereka segera meninggalkan tempat itu. Menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Geralt bangkit dan menuju pintu untuk memeriksa situasi di luar sebelum menutup pintu setelah beberapa saat. Kakak Geralt, apakah kamu benar-benar membiarkan mereka pergi begitu saja? Aiden berbicara dengan ketidakpuasan. Apalagi yang bisa kita lakukan? Membunuh mereka? Geralt bertanya sambil tertawa. Aku akan membunuh mereka jika aku punya kesempatan di masa depan. Aiden mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa Geralt tidak dapat membunuh keduanya karena orang tuanya masih ditahan di Pulau Kerinduan. Tetapi dia masih merasa tidak enak tentang hal itu. Baiklah, kita akan membicarakan ini nanti di masa depan. Pergi dan kemasi barang-barangmu.
Kami akan berangkat besok. Geralt melambai padanya. Untuk saat ini, dia hanya ingin pergi ke Jepang dan bertemu suku Seadom untuk menemukan cara mencapai Pulau Kerinduan. Tidak akan terlambat untuk membahas hal-hal lain setelah mereka berhasil masuk ke Pulau Kerinduan. Meninggalkan. Kemana kita akan pergi? Aiden bingung. Jepang. Jawab Geralt santai dan memasukkan setengah kotak rokok yang belum disentuh ke tangan Aiden. Sebelum Aiden sempat menanyakan lebih detail, Geralt sudah memasuki kamarnya. Aiden hanya bisa beralih ke Master Ghost. Apa yang akan kita lakukan di Jepang? Apakah kita tidak akan mencari Pulau Kerinduan lagi? Kamu tidak perlu bertanya lebih banyak tentang ini. Geralt pasti punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Master Ghost tersenyum dan menepuk pundak Aiden. Pada saat Arnold dan Sawyer kembali ke Pulau Kerinduan, langit cerah, apakah kamu sudah menyingkirkannya? Will masih mengisap cerutu impor. Setelah mengetahui bahwa dia memiliki kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Crawford berikutnya, dia menjadi sombong. Bahkan terkadang membayangkan dirinya sebagai kepala keluarga Crawford. Tidak, kami tidak bisa. Arnold menggigil. Dia merasa ketakutan saat mengingat semua kata yang dia katakan kepada Geralt di Pulau Gong. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Will mengangkat kepalanya untuk menemukan bahwa lengan Sawyer berlumuran darah. Sepertinya Geralt tidak terlalu lemah. Dia benar-benar membuatmu melakukan pengorbanan yang begitu besar. Tapi dia seharusnya tidak menjadi ancaman bagiku lagi karena dia lumpuh meskipun tidak terbunuh. Saudara Will, kami tidak berhasil melukai Geralt Crawford. Dia terlalu kuat. Dan kami bukan lawannya. Potong Arnold. Jika kita tidak menggunakan semua kekuatan kita untuk melarikan diri dari Pulau Gong, kita akan dibunuh di sana olehnya. Kamu bukan lawan Geralt. Kata-kata itu membuat senyum di wajah Will menghilang. Dan kemarahannya terlihat saat dia mengerahkan kekuatan luar biasa ke cangkir yang dipegangnya. Bang! Setelah beberapa saat, gelas kaca pecah berkeping-keping di seluruh lantai. Kami tidak menyangka Geralt akan sekuat itu. Ada kesenjangan besar antara kekuatan kita dan kekuatannya. Arnold gemetar ketakutan. Tetapi dia masih terus menjelaskan. Enyahlah. Will menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan bibir gemetar. Pergelangan tangan Sawyer patah dan patah olehnya. Arnold mundur selangkah. Aku menyuruhmu keluar. Will bangkit dengan marah dan berteriak sambil menunjuk ke arah pintu. Mulai sekarang dan seterusnya, jangan muncul di hadapanku. Atau aku akan membuatmu menyesal. Keduanya belum pernah melihat Will begitu marah sebelumnya. Dan dengan demikian, mereka tidak berani tinggal di sana lebih lama lagi. Mereka berbalik dan meninggalkan ruangan dengan kecepatan kilat. Takut bahwa mereka akan dihukum karena tidak keluar dari pandangannya tepat waktu. Geralt Crawford, sekarang bawahanku tidak bisa melakukan apapun padamu. Aku akan menemuimu sendiri. Will terus mengisap cerutu dan bersumpah dengan mata menyipit. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengenakan mantel, dan dia segera pergi, menuju pantai Pulau Kerinduan. Keesokan harinya, setelah bangun, Geralt memimpin semua orang untuk meninggalkan Pulau Gong dengan perahu. Melihat Geralt pergi, semua keluarga di Pulau Gong langsung lega. Mereka takut Geralt akan terus tinggal di sana dan membawa lebih banyak masalah bagi mereka. Berdiri di geladak, Geralt melihat ke sekeliling permukaan laut. Ketika Lindsay Lawrence dan semua siswa Istana Sakrasolis telah tiba dan berdiri di hadapannya, Geralt menoleh untuk melihat mereka dan berkata, "Kami akan berhenti sejenak untuk mencari Pulau Kerinduan untuk saat ini. Aiden, setelah berhenti di dermaga Weston, Anda dapat menemani Mes. Lindsay kembali ke rumah, dan Anda semua dari Istana Sakrasolis harus beristirahat di rumah. Saya akan datang untuk meminta bantuan Anda setelah saya menemukan Pulau Kerinduan." Dimengerti, semua siswa dari Istana Sakrasolis mengangguk serempak, dan mereka mematuhi perintah Geralt sepenuhnya, tidak menanyainya ketika Geralt meminta mereka untuk kembali lebih dulu. Itu Aiden yang tidak bergerak satu inci pun. Bagaimana denganmu, Aiden? Geralt mengarahkan pandangannya padanya. Tidak masalah, saya akan mengirim kembali Mes. Lindsay, meskipun Aiden ingin mengikuti Geralt, dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Lindsay. Dia harus mengirimnya kembali dengan selamat karena dialah yang telah mengirimnya keluar dari keluarga Lawrence sendiri. Jika tidak, dengan kekuatan dan status keluarga Lawrence di Weston, dia tidak akan dilepaskan semudah itu. Sudah diselesaikan. Kalau begitu, kembali dan istirahat. Semua orang lelah setelah semua cobaan ini. Aku, Geralt Crawford, menyaksikan semua yang kalian semua lakukan. Geralt tersenyum kecil, dan perahu terus menuju Weston. Sementara itu, Will baru saja sampai di Pulau Gong. Dipenuhi amarah, Will pergi lebih jauh ke pulau itu dan menangkap seseorang dari klan di pulau itu. Aku bertanya padamu,
Di mana Geralt Crawford dan orang-orangnya? Will Crawford berpenampilan gelap. Dia telah keluar dari pulau secara diam-diam dengan satu-satunya tujuan untuk menyingkirkan Geralt untuk selamanya. Akan menjadi masalah besar jika Daryl Crawford mengetahui hal ini. Geralt, mereka tinggal di blok rumah kayu berlantai 2 tidak jauh dari sini. Anggota klan itu mengenal Will dan tidak berani mengatakan apapun yang tidak perlu. Tepat ketika Will melepaskannya dan mulai berjalan ke arah di mana balok rumah kayu itu berada, anggota klan itu melanjutkan. Tapi mereka pergi pagi-pagi sekali. Kiri, Will tercengang. Dan ekspresinya menjadi gelap. Betul sekali. Mereka semua berangkat pagi-pagi sekali. Klan itu ketakutan dan tidak bisa bergerak. Tetapi dia masih mengatakan yang sebenarnya. Aku terlambat satu langkah. Will berteriak dengan suara rendah dan memukul pahanya sendiri. Jika Geralt tidak pergi hari ini, dia percaya bahwa kekuatan dan kekuatannya akan membuat mereka semua tinggal di Pulau Gong selamanya. Tetapi sekarang setelah mereka pergi, mustahil untuk mengejar atau menjangkau mereka. Tidak diketahui berapa lama sebelum mereka akan kembali ke sini. Dan mungkin sesuatu yang tidak terduga akan terjadi saat itu juga. Tidak ada urusanmu lagi di sini. Enyahlah. Melihat bagaimana anggota klan itu masih berdiri di depannya, Will melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Berdiri di tempat yang sama, Will mengamati situasi di sekitar Pulau Gong dan menjadi lebih marah saat dia memikirkannya lebih lanjut. Tidak membunuh Geralt kali ini akan membawa banyak masalah setelah ini. Dan dia tidak akan bisa tinggal sebagai pewaris kepala keluarga dengan nyaman tanpa kekhawatiran. Sampai saat itu, jika Geralt dan Daryl memutuskan untuk menghentikan permusuhan dan kembali menjadi kakek dan cucu, Geralt menjadi pewaris kepala keluarga Crawford akan menghancurkan status Will. Will mungkin dikeluarkan atau bahkan dikeluarkan dari keluarga Crawford. Memikirkan hal ini, Will menjadi semakin marah. Dan dia memutuskan bahwa dia harus membunuh Geralt tidak peduli cara apa yang harus dia gunakan. Dia tidak akan bisa beristirahat bahkan untuk sehari selama Geralt masih bernafas. Meskipun dia marah, Will tidak punya pilihan selain kembali dan berjalan kembali ke pantai. Setelah 7 hari, kapal Geralt berhenti di dermaga di Jepang. Para siswa Istana Sakrapolis telah kembali. Dan Aiden telah mengantar Lindsay Lawrence kembali ke Weston. Geralt dan Master Ghost telah meninggalkan dermaga untuk mencari tempat tinggal sementara. Suku Seadom adalah suku yang telah ada ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Mereka semua telah sepenuhnya berasimilasi dengan cara hidup normal Jepang. Dan mereka tidak akan pernah mengangkat status mereka yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Hampir tidak ada yang tahu keberadaan suku Seadom. Menginap di sebuah hotel di kota tepi laut di Jepang, Geralt memesan beberapa makanan dan makan di kamar bersama Master Ghost. Di mana suku Seadom akan berada? Geralt langsung bertanya sambil makan. Saya juga tidak tahu soal itu. Suku Seadom saat ini tidak sama dengan yang ribuan tahun yang lalu. Tidak akan mudah untuk menemukan mereka. Kita harus mulai mencari tahu sedikit demi sedikit. Tuan Hantu menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Kalau begitu, kami akan melakukannya dengan lambat. Meskipun Geralt sedikit kecewa, itu cukup baik bahwa mereka memiliki informasi tentang keberadaan suku Seadom karena tidak mudah didapat. Ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan juga. Jepang tidak seperti Weston atau Yanam. Anda harus berhati-hati dalam melakukan apapun di sini dan tidak memicu konflik. Jika Anda menyinggung seseorang di sini, bahkan jika Anda menemukan suku Seadom, mereka tidak akan mengakui status mereka untuk menghindari masalah. Master Ghost menelan makanan setelah mengingatkan Geralt saat pikiran itu muncul. Aku mengerti. Aku pasti akan berhati-hati dengan itu. Geralt melambai padanya sambil tersenyum. Dia tahu bagaimana menentukan pentingnya masalah tertentu ketika dia menghadapi masalah yang serius. Kalau begitu, ayo makan. Kita harus beristirahat selama beberapa hari setelah bekerja begitu lama. Master Ghost tidak menambahkan apapun setelah melihat pengakuan Geralt. Setelah makan malam, Geralt kembali ke kamarnya untuk beristirahat sementara Master Ghost tinggal di ruang tamu. Sepanjang malam, Geralt masih memikirkan situasi dengan suku Seadom. Dan nama Will Crawford juga terlintas di benaknya. Geralt tidak tertarik pada anak yang diadopsi kakeknya. Dan dia bahkan tidak ingin menjadi pewaris kepala keluarga Crawford sama sekali. Namun, jelas bahwa Will sudah menganggapnya sebagai lawan. Memikirkan hal ini, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saudara Geralt, apakah Anda di Jepang? Ponselnya berdering. Dan ternyata Aiden yang meneleponnya. Baru sampai hari ini, Anda telah mengirim kembali mes. Lindsay, Geralt menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah Aiden kembali ke Weston, dia tidak ingin melepaskan emosi negatifnya lagi. Hehe, buka gordenmu dan lihat ke bawah. Broter Geralt.
Aiden tertawa di telepon. Tirai. Gerald sedikit mengernyit dan bangkit dari tempat tidur untuk membuka tirai kamar hotel. Sosok yang familiar terlihat berdiri di bawah sana. Dan itu tidak lain adalah Aiden Baker. Kamu tidak mengharapkan ini, kan? Kita bertemu lagi. Tunggu aku di atas. Aku akan segera naik. Setelah kalimat ini, Aiden menutup telepon dan memasuki hotel sambil menarik barang bawaannya ke belakang. Setelah beberapa menit, seseorang membunyikan bel pintu. Minumlah rokok, saudara Gerald. Aiden mengundang dirinya ke kamar dan melemparkan barang bawaannya ke samping dengan santai saat dia mengeluarkan sekotak riken dan menyerahkan sebatang rokok kepada Gerald dari kotak. Setelah mengantar mes, Lindsay kembali ke rumah keluarga Lawrence. Saya menerima perintah dari otoritas yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam kontes perang di Jepang. Kemudian, saya ingat bahwa Anda juga ada di sini di Jepang. Jadi saya pikir saya dapat membantu. Karena itu, saya hanya mengemas beberapa barang dan naik pesawat tanpa kembali ke asrama. Aiden menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Jelas sangat senang karena dia bisa tinggal bersama Gerald. Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa aku ada di sini? Gerald menepuk bahunya sambil tersenyum. Tentu saja Tuan Hantu memberitahuku tentang itu. Saya secara khusus menelepon dia menanyakan di mana Anda tinggal untuk mengejutkan Anda. Lanjut Aiden. Baik, sekarang setelah Anda di sini, tetaplah di sini bersama kami. Saya akan memberitahu Anda ketika saya membutuhkan bantuan Anda. Tetapi jangan biarkan itu memengaruhi perintah yang Anda dapatkan dari bos Anda. Gerald menerima bantuannya. Jepang tidak seperti Yanam. Sebenarnya tidak ada aktivitas kultivasi di sini. Dan tanpa perlu melindungi Lindsay, mungkin Aiden, sebagai anggota pasukan khusus, mungkin memang bisa membantunya. Jangan terburu-buru. Kontes perang setengah bulan lagi. Ini masih awal. Aiden meraih asbak dan meletakkannya di depan Gerald. Silakan dan pesan kamar untuk istirahat. Kita bisa membicarakan hal-hal lain besok. Gerald menepuk bahunya. Baik, Aiden mengangguk dan pergi dengan barang bawaannya. Sementara itu, Will tidak istirahat bahkan setelah mengetahui bahwa Gerald telah meninggalkan Pulau Gong. Dia telah mengumpulkan jaringan koneksinya sendiri sejak dia memasuki keluarga Crawford. Jaringan tersebut secara bertahap meluas ke seluruh dunia dan tidak hanya mencakup Pulau Kerinduan. Hanya saja dia biasanya tidak harus meninggalkan Pulau Kerinduan. Jadi dia bisa memerintahkan bawahannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu untuknya ketika dia memiliki urusan lain yang harus diselesaikan. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.